kesempatan kali ini berjumpa dengan saya Suyanti dan rekan saya Ida Rahma dari Prodi PG PAUD Kampus UPI Serang. Dalam podcast kali ini kami akan membahas tentang pola asuh, lebih tepatnya pola asuh dan pengasuhan positif. Pola asuh dan pengasuhan positif itu sendiri merupakan salah satu materi dari mata kuliah konsen dasar parenting di PAUD yang kami ampu dengan dosen Ibu Pepi Nuronia MPD. Baik teman-teman, kita lanjut saja nih untuk menanyakan kepada Teh Eda, apa sih yang dimaksud dengan pola asuh positif dan bagaimana pentingnya bagi perkembangan anak? Baik, menurut sepengetahuan saya, jadi pola asuh positif itu adalah suatu pendekatan dalam pengasuhan anak yang mengacu pada cara-cara yang mempromosikan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang sehat dan optimal. Pola asuh positif mencakup memberikan dukungan emosional yang konsisten, mengajarkan keterampilan sosial dan kemandirian yang tepat pada usianya, memberikan batasan jelas dan konsekuen, serta memfasilitasi eksplorasi dan pengembangan minat dan bakat anak. Pentingnya pola asuh positif ini bagi perkembangan anak dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan anak seperti kepercayaan diri, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan menyelesaikan masalah, kebahagiaan, kesehatan mental, dan prestasi akademiknya. Dengan adanya pola asuh positif, dan anak merasa didukung dan diberikan lingkungan yang aman dan stabil sehingga anak dapat mengembangkan rasa percaya dirinya dan kemampuan untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Baik. Selanjutnya nih, bagaimana sih cara orang tua mengembangkan pola asuh positif pada anak-anak mereka? Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan pola asuh positif pada anak-anak mereka. Di antaranya, satu, kita nih bisa memberikan perhatian dan dukungan emosional yang konsisten loh. Contohnya, orang tua setiap hari itu memberikan dukungan emosional saat anak mengalami kesulitan atau tantangan. Dua, memberikan panduan dan batasan yang jelas gitu. Contohnya, orang tua perlu memberikan panduan yang jelas pada anak tentang perilaku yang diharapkan serta memberikan konsekuensi yang tepat ketika anak melanggar aturan atau batasan yang telah ditetapkan gitu. Terus orang tua juga bisa mendorong kemandirian dan memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, orang tua dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan kemandiriannya, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengambil keputusan yang tepat usianya gitu. Lalu orang tua itu bisa melibatkan anak dalam aktivitas yang menyenangkan dan mendukung pengembangan bakat dan minat mereka loh. Contohnya, orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan minat serta memfasilitasi gitu. Terus yang kelima itu, orang tua dapat memberikan atau menjadi contoh teladan yang baik. Contohnya, orang tua perlu menjadi teladan yang baik bagi anak, baik dalam hal perilaku, sikap, maupun nilai-nilai dijunjung tinggi. Nilai-nilai baik maksudnya ya. Terus berkomunikasi dengan baik dan memberikan dukungan pada anak untuk menyampaikan perasaan dan pikiran mereka gitu. Contohnya, orang tua tuh perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak serta memberikan dukungan pada anak untuk menyampaikan perasaan dan pikiran mereka gitu. Jadi anak tuh bisa curhat gitu sama orang tua gitu, terbuka gitu. Nah, dengan menerapkan cara-cara tersebut, orang tua tuh dapat membantu anak orang tua tuh dapat membantu anak mereka untuk tumbuh dan berkembang gitu dengan baik serta mengembangkan pola asuh positif pada anak gitu Teh. Wah, sangat menarik ya dalam cara mengembangkan pola asuh yang positif ini. Baik, kita lanjut saja. Apa yang dapat dilakukan ketika seorang telah mengalami pengasuhan yang kurang positif di masa kecil?
dan bagaimana dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat yang mungkin berkembang akibatnya. Gitu ya. Jadi ketika seseorang telah mengalami pengasuhan yang kurang positif di masa kecilnya nih Teh ya, hal ini tuh dapat mempengaruhi pola pikir mereka dan perilaku mereka di masa dewasa nanti gitu. Jadi beberapa cara tuh dapat dilakukan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat yang mungkin berkembang akibat pengasuhan yang kurang positif di masa kecilnya gitu. Antara lain tuh kayak menjalin hubungan dengan orang yang dapat dipercaya. Seseorang tuh dapat mencari dukungan dan bantuan dari orang yang dapat dipercaya gitu, seperti teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental gitu. Terus juga meningkatkan pemahaman tentang pengalaman masa kecil. Seseorang dapat mencari informasi tentang bagaimana pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi pola pikirnya dan perilakunya gitu loh. Mereka di masa dewasa serta akan memahami akar masalah dari pola pikir dan perilaku yang tidak sehat gitu. Terus lalu membangun keterampilan coping yang sehat. Maksudnya seseorang dapat belajar dan mengembangkan keterampilan coping yang sehat itu seperti relaksasi, meditasi, olahraga, ataupun bisa juga terapi gitu. Lalu ada caranya juga meningkatkan kepercayaan diri. Seseorang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan memperkuat hubungan sosial gitu, mengejar tujuan yang realistis dan mengembangkan bakat atau minat yang dimiliki. Terus juga orang tuh bisa mencari bantuan profesional loh gitu. Jika seorang mengalami kesulitan yang signifikan dalam memperbaiki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, ia dapat mencari bantuan profesional seperti psikolog atau terapis gitu. Nah, perlu diingat juga ya bahwa perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dapat memerlukan waktu dan upaya yang konsisten. Namun dengan tekad dan dukungan yang kuat dan tepat, seseorang dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku mereka sendiri yang istilahnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka loh gitu. Itu Teh. Baik, sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan pada Teh Eda, namun karena batasan waktu yang tersedia, kami harus akhiri perjumpaan kita kali ini. Senang sekali berbincang-bincang dengan Teh Eda. Baik, kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video kami tentang pola asuh dan pengasuhan positif. Jika teman-teman ingin lanjut melihat video tentang pola asuh dan pengasuhan positif yang lain, dapat mengunjungi channel YouTube PGPA UND 2021. Terima kasih yang telah menonton video kami hingga akhir. Baik, saya Sianti dan rekan saya Eda. Kami undur diri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.